Assalamualaikum. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya ya, sahabat channel. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Sahabat tahu tidak bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Bagaimana ya? Penyelidikan ilmiah. Jadi, melalui penyelidikan ilmiah, kita bisa loh mempelajari lingkungan sekitar kita. Loh, kok bisa kak? Memang penyelidikan ilmiah itu apa? Jadi, penyelidikan ilmiah adalah suatu usaha yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan untuk dapat memperoleh informasi melalui pengumpulan data. Dalam ilmu pengetahuan alam, penyelidikan ilmiah melibatkan beberapa proses. Yang pertama ada mengamati. Mengamati atau melakukan sebuah pengamatan melibatkan panca indera. Panca indera sahabat pasti tahu kan apa saja? Ada mata, telinga, lidah, kulit, bahkan naluri. Tujuan dari kegiatan mengamati ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari apa yang ingin kita amati. Selanjutnya adalah membuat inferensi. Inferensi artinya simpulan atau yang disimpulkan. Dalam membuat inferensi artinya kita menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Hasil yang kita peroleh dari kegiatan mengamati dan membuat inferensi itu dikomunikasikan atau disampaikan secara lisan maupun tulisan, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, bagan, ataupun gambar yang relevan. Nah, ini adalah salah satu langkah kerja yang bisa sahabat lakukan untuk memahami bagaimana cara mengembangkan atau menerapkan 3 proses penyelidikan ilmiah tadi. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini cukup mudah sahabat dapatkan. Sehingga melalui kegiatan keterampilan ini sahabat dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dari hasil pengamatan serta bagaimana menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk dapat dibuatkan prediksi atau kesimpulan yang nantinya bisa dikomunikasikan atau disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dalam melakukan penyelidikan, ternyata ada beberapa sikap yang harus dimiliki. Yang pertama adalah adanya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian ada teliti, sabar, objektif, serta tenang. Kegunaan mempelajari ilmu pengetahuan alam yaitu dengan belajar IPA, kita mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa sih matahari itu bersinar? Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana sih mendapatkan air bersih dari air yang keruh? Dan yang ketiga, mampu berpikir logis dan sistematis. Misalnya nih, jika datanya yang kita peroleh seperti ini, apa sih kesimpulannya? Dan yang terakhir, mampu meningkatkan kualitas hidup kita. Misalnya, apakah bunga yang ditanam ini akan tumbuh? Nah, keempat hal ini bisa kita peroleh melalui proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, apa sih objek yang ada dalam ilmu pengetahuan alam? Jadi, objek yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Contohnya virus, bakteri, atau bahkan partikel penyusun atom. Nah, selain itu ada juga yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Contohnya nih, hewan, manusia, serta tumbuhan atau pohon. Dan ada juga nih ekosistem yang ada di laut, serta galaksi yang ada di jagat raya. Nah, ini semua adalah objek yang
dapat dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah ilmu pengetahuan alam ternyata digolongkan ke dalam 4 pengetahuan. Yang pertama ada fisika, di mana fisika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam. Contohnya, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian, yang kedua ada kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Dan yang ketiga adalah biologi, di mana biologi ini mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari yang ukurannya remik atau yang tidak terlihat oleh kasat mata hingga yang ukurannya sangat luas. Dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu ini mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya, hingga pada bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Sampai di sini dulu ya sahabat. Nantikan di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.